Halo, balik lagi bersama kita di ruang Berdikaris dengan dibungkus komedi. Udah lama kita nggak gini ya? Iya, udah satu periode Jokowi ya. Enggak sih, kan 2021. Sekarang 2024 3 tahun lah. 2 tahun lagi bisa nyala gitu ya. Iya. Emang lo selama ini kemana aja, Bang? Hiatus. Hiatus. Oh iya. Halo. Hai, tus. Awas ya ini. Dead jokes aja, awas ya. Jokes ini ya. Jokes lansia. Dia pengen ngomong hiatus. Kan emang piatu. Tapi apa tema kita sekarang, Bang? Tema kita kayaknya tentang kehidupan aja yang relate banget buat diri, buat penonton kita ya. Terutama tentang apa ya? Ini kita belum ada tema sama sekali, segepeng katakannya. Tema kita hari ini kenapa Bandung? Kenapa Bandung? Gak apa-apa Ciputuy. Gak apa-apa nak roh Aceh dan salah. Gak apa-apa Citerep. Nanti dia foto buat TikTok ya, gue suka yang gini. Ya, sekarang kita bahas isu-isu terkini aja mungkin ya, Bang. Iya, isu-isu terkini yang ada di jagat media sosial ya, terutama ya. Apa yang baru, Daf? Oh, mudik yang terbaru nih. Iya, jangan mudik. Mudik yang apa, kecelakaan? Iya. Kan banyak Banyak. di tol Jakarta Cikampek. Betul. Ada berapa kali tuh, 2 kali kalau misalnya atau berapa kali gitu kan. Iya. Itu Iqbal nonton beritanya. Nonton. Kecelakaan memakan 13 ya. 13 12 atau 13 gitu. Belasan Kok lu orang. kayak gak simpati gitu? Kita emang Simpati. gak simpati. Kok enggak sih? Ya orang keluarga dia gitu. Iya kan gua smart friend sih pakainya sih. Ini batis ya. Bayu. Bayu ya. Bener sih. Gimana belum? Ya udah. Wah, dia turut berduka ya. Turut berduka Iya, atas berduka cita. keluarga-keluarga yang Iya. dihilangkan ya, terutama. Enggak, untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan semakin tabah dan mudah-mudahan juga diberikan kelapangan ya dadanya Iya. menjalani hidup ya. Iya. Akan dialami ke depannya. Dan juga ingat himbauan pemerintah bagi yang mudik jangan membawa saudara-saudaranya ke kota ya. Betul. Karena ini terkait urbanisasi. Iya, betul sekali. Urbanisasi di mana kota tuh makin menjadi tempat pilihan untuk ini kayak apa ya? Mengais rezeki ya. Mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan. Bahkan orang-orang kota aja yang nganggur gitu. Iya. Ingat lah gitu. Ini gara-gara apa ya, Bang? Kalau boleh tahu, Daf? Ini masalah tidak meratanya lapangan kerja di daerah-daerah sehingga mereka harus pergi ke kota, atau karena memang mereka pengen aja gitu pindah? Kalau menurut gua kayaknya gua kurang tahu juga sih di talk show. iya, di keadaan desa gitu kan. Iya. Ini bintang tamu saya ya. Tapi kayaknya ya kali gitu kan, kayaknya lapangan pekerjaannya yang dikit kayaknya. Iya. Jangan jauh-jauh anjir, di sini aja banyak yang nganggur. Dan ini realita ya. Iya. Ini bukan kota kita- loh, padahal kota Ya, gitu bukan kan. kita mau jelek-jelekin apa, karena emang kenyataannya ya, Daf, di sini, Daf, ya. Iya. Kalau Iqbal, di lingkungan Iqbal banyak yang belum bekerja atau semua udah kerja semua, apa seperti apa, Bang? Di lingkungan saya banyak. Dan kenapa, Bang, alasannya? Iya. Kenapa? Ternyata di lingkungan saya, terutama di lingkungan keluarga, rumah, RT RW dan sekitarnya masih banyak, ada yang beberapa nganggur dan ada Iya. yang beberapa kerja. Iya. Cuman kenapa sih orang-orang di kampung tuh tadi berbondong-bondong ke kota? Ke kota gitu. Ya, gue sangat sangat memikirkan tentang ternyata anak muda di kampung tuh lebih tergiur dengan gemerlapnya kota gitu dibandingkan menjadi petani, dibandingkan menjadi ya. Bahkan sekarang tuh ada beberapa gerakan-gerakan masyarakat atau sekelompokan masyarakat untuk kayak menjadi petani itu lebih bagus kok. Kalau semua orang berpikiran menjadi influencer lebih bagus, siapa yang mau jadi petaninya gitu. Betul. Nah, gue lebih sekarang tuh orang-orang desa tuh lebih memikirkan tentang
gue kayaknya pengen nih jadi hidup di kota gemerlapnya kota seperti ini dan sebagainya, dan kurangnya perhatian, kayaknya gue pengen jadi petani tuh daya masyarakat kota perkampungan tuh kurang gitu untuk kayak gue jadi pengen jadi petani. Iya. Bahkan petani itu jadi sesuatu hal yang didiskriminasi. Diskriminasi. Ya, Boleh. kayak dianggap diskreditkan. Jadi dipandang sebelah mata gitu Oh. sebenarnya kayak apaan sih petani padahal gajinya padahal penghasilan petani sangat kuat kok. Iya. Bisa menghidupi sarjana, bisa menghidupi banyak cerita-cerita gitu ya. Betul bang. Dan kenapa ya bang ya masalah pangan ini padahal ini masalah serius ya. Bahkan ada gium yang mengatakan control the food, you control the people. Gitu ya. Jika kamu mengontrol pangan, maka kamu dapat mengontrol orang-orang. Karena kan pangan ini kan kebutuhan dasar manusia, ya. Makan. Ya. Tapi kenapa belakangan ini malah menjadi malu gitu? Saya menyandang status petani malu, saya menyandang status guru malu. Apakah karena gaji yang kurang atau memang pemerintah hari ini tidak menjadikan fokus petani, isu petani, ya, isu guru ini sebagai sektor yang penting? Jadi ini ya kita jelas balik di era bahwa di era-eranya 2016-17an itu di era-eranya waktu akhir-akhir zaman SBY itu banyak banget menggaungkan, kalau nggak salah di akhir zaman di SBY itu banyak banget orang-orang pengen menjadi petani tuh, banyak banget daya ketertarikan masyarakat untuk jadi petani tuh banyak banget dikarenakan banyak isu-isu tentang harga pokok mulai naik, petani mulai ini karena kestabilan antara si petani, produser dan si petani, si tengkulak, dan itu sangat transparan karena itu kan ketransparansian lah yang makin orang tuh makin mau gitu. Iya. Kenapa sekarang jadi ogah-ogahan karena transparansinya antara si pihak petani, tengkulak dan lain-lain itu tuh menurut saya pribadi itu menurut survei dan menurut jurnal-jurnal yang saya baca tuh ya itu banyak memanipuli memanipuli gitu. Monopoli anjir. Monopoli. Monopoli Iya. itu monopoli pasar Iya. gitu. Paham. Apalagi kan di jurnalnya siapa? Aduh, lupa lagi. Si Mas Dandi Fegi Maksono itu. Oh iya, ini Dandi Wicaksono ya. Iya, yang- itu tuh kan menjelaskan tentang Dirty Food. Iya, bukan Dirty Food tapi ada lupa lagi. Iya, dia yang ini produser Dirty Food ya, salah satu dari Dirty Food. Itu menggaungkan dengan isu tentang pertanian gitu, tentang monopoli pasar pertanian dan segala rupanya gitu. Di itu dia gitu. Tapi betul malah ini isu yang penting tapi tidak terlalu diperhatikan ya. Yang hari ini dikit-dikit impor, padahal tanah kita ini paling enak untuk swasembada pangan gitu. Iya, betul. Dimana harusnya di daerah kita ya, di wilayah kita ini yang menjadi pemegang saham utama pangan gitu, produksi pangan gitu. Enggak aja jadi UCL aja. Tapi gue suka pembahasan ini banget. Jarang ya. Gue mah Jujur, Bang. mengalir aja gitu. Kita sampai menyangkut pautkan dengan bola bahwa protek ini harus dikasih pun untuk pemain-pemain bola itu sangat penting kan sebenarnya. Iya. Benar. Oh, dan juga jangan salah, ada pemain bola juga yang terlantar ya gara-gara tidak berkelanjutan. Mungkin ya untuk pemerintahan zaman sekarang itu makan siang gratis untuk mengoptimalkan untuk menjadi promotor itu, untuk menjadi promotor untuk masyarakat, untuk biar ayolah jadi petani gitu, biar Betul. biar penyertaan serata gitu antara orang yang minat menjadi petani, orang yang minat jadi karyawan dan segala rupanya setara gitu. Dibandingkan orang pengen jadi kerja di kota tuh banyak banget gitu. Betul. Karena gajinya UMR sangat besar dibandingkan orang jadi petani tuh kayak gitu-gitu. Jadi penggerak lah untuk pemerintahan sekarang, di mana kan ada makan siang gratis. Iya. Jangan sampai itu warga-warga kita menjadi warga-warga kampung kayak gue pengen kerja di kota aja. Bahkan untuk jadi salah satu program sekarang ini gitu, makan siang gratis untuk mendorong masyarakat kampung untuk lebih efektif untuk menanam padi gitu. Gua nangkep pesan dari lu Bal. Dalam arti gini loh, ini kan lagi ada
ya kita asumsikan aja ya, walaupun lagi ada sengketa MK ya. Kita asumsikan presidennya Prabowo gitu. Ya, walaupun Di mana sudah ini ya, sudah dideklarasikan oleh KPU juga ya, bukan kita asumsi. KPU udah menyatakan bahwa mumpung Prabowo ini punya program makan siang gratis, manfaatkan petani nih. Iya. Jangan lagi impor ya kan, Bang? Iya, betul. Manfaatin nih petani agar sedikit, kita nggak benci urbanisasi, kita nggak anti urban, tapi mumpung ini ada program, masyarakat ini diberdayakan nih. Maksud pesan lu tadi kan, Bang, mumpung ada program ini jadi ini nih peluang nih. Berdayalah swasembada pangan di sana. Di kampungnya masing-masing, baik itu di Cianjur, baik itu di Blitar, Ya, ya kan? Tasikmalaya, bahkan untuk negara-negara yang lainnya, negara-negara untuk desa-desa yang Selain- lainnya gitu ya. Iya. Itu Itu sih kesempatan ya. kesempatan emas untuk anak-anak kampung pun menunjukkan bahwa anak kampung nggak mau tertinggal gitu loh. Iya, paham. Di sana sih poinnya. Tapi menurut lu bakal berhasil gak? berhasil atau tidaknya gimana regulasi pemerintahan untuk sama regulasinya gitu ya, untuk meregulasinya tergantung pemerintahan sendiri. Kita harus percaya dulu aja untuk terhadap pemerintahan Iya, sekarang gitu. iya. Percaya dulu aja terjadi atau tidaknya ya nggak ada yang tahu gitu. Gue sepakat ya, sama kita nggak tahu ya jadi apa nggak. Contoh kayak IKN dulu deh. Persis IKN dulu tuh banyak yang spekulatif ya, maksudnya ini bakal jadi nggak nih barang nih, apa hutang doang apa gimana, toh nyatanya sampai hari ini masih digarap gitu, walaupun kita belum tahu ya, maksudnya Progresnya ya. bakal jadi itu ini pindah apa enggak, tapi toh udah digarap dengan roman-romannya serius nih barang. Iya, iya benar-benar. Semaksimal mungkin udah narik investor dan Dan lain-lain gitu ya. Iya kan udah apa? Kan udah apa namanya? Udah apa? Survei juga Iya, ke survei. Cina. Iya. Udah Itu ada kan makan upaya. siang gitu mah. Ini bahas IKN. IKN. Oh iya kan. Itu Nah, kan begitu juga pula- ini. Oke, begitu pula makan siang kan itulah tadi salah satu, udah ada langkah awal gitu. Betul. Nah, Bal, kita agak maju dikit, Bal. Ya, tadi kan terkait tentang urbanisasi dan program pemerintah ya. Menurut Iqbal nih, ke depan anak muda nih, khususnya anak muda nih, ada optimisme nggak, Bang? Ada perasaan optimisme nggak bakal bahwasannya lapangan kerja makin terdistribusi dengan rata dan tidak hanya orang-orang tertentu alias ordal-ordal aja yang bisa masuk. Ngeri nggak? Oke, Gimana, mungkin untuk masalah ordal ya, menurut saya pribadi itu menjadi lingkaran setan. Karena setan. Lingkaran setan yang tidak bisa, belum ada jalan keluarnya gitu, dimana kenapa sih orang-orang perusahaan dan sebagainya kan untuk lebih mementingkan orang dalam karena ya dan segala rupanya Kerabat gitu. ya kerabat dan sebagainya gitu, dikarenakan dia tidak percaya dengan orang lain. Kredibilitasnya belum dipercaya, gue mendingan merekrut teman gue, dan walaupun temennya sendiri atau kerabat atau sahabat atau apapun itu yang punya relasi terhadap dia, belum tentu kredibilitasnya bisa gitu di bidang itu gitu sih. Iya. Ya itu lebih mementingkan kayak udah gue punya relasi, mau nggak mau dia mau belajar kok gitu. Iya. Nah akhirnya di situ susah untuk memutuskan itu semua. Bagaimana cara memutuskan itu? Mungkin ada regulasi tertentu lah. Contohnya di bagian pemerintah itu bahwa Iya. ada salah satu kalau keluarganya sudah menjabat, rekan-rekannya tidak boleh menjabat tuh ada gitu di bagian pemerintahan tersebut. Nah ini buat yang nonton ya, mungkin kali ini kita di channel-channel lain mungkin udah banyak bahas politik, siapa jadi menteri, siapa yang bakal jadi jaksa nanti, siapa jadi polri nanti, itu kan udah banyak kan. Tapi kita lebih penting dan lebih dalam dari itu, kita tadi ya bicara tentang program pemerintah, masalah kerjaan ini langsung hajat orang banyak dan langsung gitu, maksudnya kan nyari uang ya, makan tadi pangan. Jadi kita bahasnya tidak hanya sekedar si A jadi menteri, si A lebih dari itu ya, kita bahasnya yang dekat sekali dengan masyarakat ya, kayak kerja, pangan tadi ya, yang agak sedikit diabaikan ya, yang hari-hari ini malah beras naik kan di bahasa itu. Nah, Kan turun katanya. udah mulai turun sekarang. Udah, Pak Jokowi. Cuman gue tidak tidak memasalahkan beras naik atau apapun naik, itu tidak dipermasalahkan ketika income kita tuh sesuai Iya, dengan anjir. dia.
kenapa orang-orang mengeluh tentang beras naik? Karena income dari orang-orang Indonesia itu sangat rendah. Nggak seimbang gitu. Iya, nggak seimbang. Ketika barang pangan mahal, income-nya sangat tipis gitu. Jadi orang-orang makin demo dan makin banyak keresahan akhirnya timbulnya dari sana. Boleh kita beras naik, segala rupanya naik, itu boleh-boleh saja gitu. Iya. Itu menandakan negara itu maju gitu ya. Iya. Ketika sesuatu produk itu lebih mahal gitu. Iya. Tapi harus tahu juga perkembangan ekonomi masyarakat itu Betul. seperti apa gitu. Terus bagaimana sih cara pemerintah tuh kayak gimana, itu harus pemerintah tuh harus formulanya lah. Bagaimana Iya. untuk mengandalkan itu semua gitu, potensi anak muda, potensi orang-orang dewasa, potensi dari budaya dan segala rupanya harus dioptimalkan dengan sedemikian rupa gitu. Jangan mementingkan tentang modernisasi dan segala rupanya, tapi kita negara yang sangat penuh budaya, budaya kita harus dimodernisasi gitu. Iya. Jangan sampai ketinggalan budaya yang sangat banyak ini tertinggal oleh modern gitu, sifat-sifat yang modern gitu. Gitu sih lebih tepatnya. Nah iya, pesan tadi yang disampaikan si Iqbal tuh masih nyambung, dalam arti gini, betul kriteria negara maju tuh agak sedikit disubsidi. Kayak misalnya kenapa Jepang misalnya gaji dia tinggi gitu dan rumah-rumah disubsidi karena gajinya setara gitu, dan subsidi juga udah ditarik gitu. Tapi juga harus diseimbangkan ya kan dengan keadaan masyarakat gitu. Jangan sampai disparitas atau gapnya ini terlalu tinggi. Ininya naik, subsidi cabut, tapi penghasilan orang per orang atau rakyatnya juga jauh. Akhirnya gali lubang tutup lubang ya, dan nyambung lagi ke pinjol. Pinjol kan karena nanti segmen selanjutnya aja ya. Segmen selanjutnya karena udah 17. Kita break dulu ya, nonton iklan dulu sejenak ya. Kita break dulu.